Identifikasi Inafis Polres Cirebon Kota Senin siang membongkar makam seorang korban yang diduga korban pembunuhan disertai pemerkosaan. Pembongkaran melibatkan tim forensik dari Polda Jawa Barat terhadap jenazah Vina di tempat pemakaman umum Kisangu, Desa Jatimulya, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pembongkaran dilakukan menyusul adanya kecurigaan dan pengakuan para tersangka yang menjurus adanya aksi kekerasan dan pembunuhan hingga pemerkosaan. Ya, insya Allah akan dilaksanakan dua kali otopsi, 2 tahap. Kalau bisa kekejar hari ini dari korban yang perempuan, terus nanti yang kedua dari korban yang laki-laki di daerah Majalengka. Hasil otopsi tersebut kemudian akan dijadikan alat bukti pelengkap untuk menjerat para pelaku. Seperti telah diberitakan sebelumnya, 2 orang ditemukan tewas di jembatan layang Talun Kepongpongan. Dari hasil penyelidikan ternyata kedua korban merupakan korban pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Kira Harjo melaporkan untuk Cirebon Trust TV. Ditemani Hotman Paris Ibtu Rudiana bongkar makam Eki demi penyidikan. Ayah dari Muhammad Rizky, Eki, Ibtu Rudiana mempersilahkan para penyidik untuk membongkar makam anaknya untuk keperluan penyidikan. Hal itu disampaikan Rudiana saat menggelar konferensi pers bersama pengacara keluarga Vina. Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hotman Paris bertanya apakah Rudiana bersedia makam Eki dibongkar. Hal itu juga untuk menanggapi isu bahwa Eki masih hidup. Saya tegaskan, yang meninggal adalah anak saya, Muhammad Rizky Rudiana. Jika penyidikan membutuhkan, meski berat, kalau untuk penyidikan mangga kuburan anak saya dibongkar, kata Rudiana. Dalam konferensi pers tersebut, Rudiana membantah semua tuduhan yang menyebutkan dirinya telah melakukan rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Demi Allah, saya bersumpah dengan 7 turunan saya, jika saya berbohong, semua tuduhan itu tidak benar, tegas Rudiana. Rudiana menjelaskan bahwa terkait kecelakaan tersebut, ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia hanya menerima laporan dari Sentra Pelayanan Kepolisian, SPK, bahwa Eki sudah berada di ruang jenazah. Saya tidak tahu apa yang terjadi terkait kecelakaan itu. Saya mendapat laporan dari SPK bahwa anak saya ada di kamar mayat karena kecelakaan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu itu saya belum tahu apa-apa, katanya. Mengenai kamera pengawas, CCTV, Rudiana menjelaskan bahwa ia bersama anggota kepolisian lainnya telah mencari rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Saat kami mencari informasi terkait TKP penemuan mayat, kami mencari CCTV. Saya sempat masuk ke Alfamart, tapi tidak ada CCTV. Kami bertanya kepada semua orang, termasuk Dede dan Aep yang nongkrong di depan tempat cuci mobil. Mereka yang memberikan informasi kepada kami, jelasnya. CCTV di perumahan The Garden sempat saya periksa, tapi posisinya tidak jelas mengarah ke jalan raya, hanya mengarah ke depan perumahan. Hal ini sudah saya sampaikan ke penyidik, tambahnya. Ya kan? Artinya mereka bebas memberikan keterangan, tapi itu tidak di bawah sumpah. Ketika disandingkan dengan keterangan mereka sebagai saksi yang ada di persidangan, yang kemudian kami sidangkan, kemudian hasilnya ada putusan dan sampai tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi. Ya, di hasil keterangan-keterangan itu tuh mungkin keterangan yang Bapak sampaikan itu ada persamaannya dengan berkas dan ada juga perbedaannya sedikit mungkin ya yang Bapak sampaikan. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya ingin tahu, langsung ke pertanyaan ya. Siap yang mulia. Apa alasannya Bapak apa yang menjadi alasan Bapak untuk melakukan istilahnya sendirilah, maksudnya apa ya, melakukan pemeriksaan atau pembuktian sendiri, tidak
artinya kan perkara ini muncul itu setelah adanya SPDP masuk ke kejaksaan, kemudian penangkapan Peggy dan sebagainya. Apa yang menjadi alasan Bapak sendiri bukan menggandeng pihak-pihak yang berwajib, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak itu berdasar? Mungkin itu. Baik, terima kasih ya. Dijawab. Tadi sudah dijawab ya. Jadi tolong disimak pertanyaannya. Jadi tidak ada pengulangan lagi ya. Karena ini persidangan masih ada yang lain. Kalau kita cuma berputar di sini terus nggak akan selesai, ya. Jadi tolong disimak. Begitu juga dengan kuasa pemohon, sama dua-duanya, kuasa pemohon maupun termohon. Tolong disimak pertanyaannya. Jadi jangan ada pengulangan-pengulangan lagi, gitu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya hanya ingin lebih mendetail aja Bu, artinya tadi kan sudah memang mengatakan bahwa itu panggilan jiwa. Artinya maksud saya, kalaupun seperti ini kan, iya. Jadi maksud saya tadi, Bapak itu melakukan itu sendiri, kenapa tidak menggandeng pihak kepolisian? Yang pertama bahwa saya tidak punya kewajiban untuk bekerja sama dengan siapapun. Karena tugas saya aja menyajikan informasi. Informasi ini bisa digunakan oleh kuasa hukum, bisa digunakan oleh jaksa, bisa digunakan oleh penyidik. Dan seluruhnya kan terbukti hari ini bahwa seluruh data informasi yang saya sampaikan bisa menjadi landasan bagi PK-nya Sakatata. Dan nanti bisa menjadi landasan bagi PK-nya 7 terpidana. Dan kemudian para pihak yang berkeberatan terhadap berbagai kesaksian yang diduga palsu 2016 semuanya berproses, dilaporkan ke Mabes Polri. Apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari upaya saya untuk membantu alat penegak hukum agar mendapat informasi yang sempurna terhadap peristiwa ini. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Pak Teguh ya. Teguh kan hadir sebagai saksi bukan di perkara Sakatata ya, tapi di perkara yang dewasa, betul? Betul. Betul ya. Jadi dalam hal ini Teguh tidak ada kaitannya dengan Sakatata, betul? Betul. Betul. Kemudian kalau untuk tadi Teguh mengatakan, Mas Teguh ini mengatakan bahwa saya mencabut keterangan dan sebagainya. Itu memang keterangan itu memang di dalam berkas perkara, memang Pak Teguh tidak menerangkan bahwa saya berada bla 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 di rumah itu, tapi itu adalah keterangan yang diminta oleh seseorang yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, bahwa pada waktu itu ada seseorang yang datang ke tempat untuk Pak Teguh mengatakan hal seperti itu, betul? Tidak. Jadi yang ada di rumah itu siapa? Ya Pak Jogi ya emang datang ke Teguh nyeritain yang sebenarnya, yang di rumah Bu Nining, ke rumah Hadid, lalu ke ini rumah Pak RT Pasren, kontrakannya. Iya, ke rumah Pak RT Pasren. Iya. Cuman di dalam BAP kan Teguh disuruh menerangkan bersama dengan pelaku yang dewasa. Tapi Teguh, saya tidak mau mengatakan seperti itu karena saya memang tidak mengatakan seperti itu. Ya karena diarahkan sih waktu itu dari tahun 2016. Diarahkan. Terus iya. Kemudian ada dalam berita acara kan juga menerangkan Pak Teguh itu ada seseorang penasihat hukum yang datang kemudian memberikan amplop. Ada Teguh menerangkan ada seperti itu. Keterangan seperti itu Dalam BAP. Aslinya sih tidak ada itu tuh. Tidak ada. Iya. Kemudian datang ke persidangan waktu menjadi saksi. Iya. Datang. Iya. Kemudian ada majelis hakim waktu itu menanyakan, termasuk dengan datangnya berbarengan bersama dengan RT Pasren tidak? Iya. 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 Pada waktu itu ada majelis hakim menanyakan terkait siapa PH-nya, kemudian ada tidak menunjuk siapa PH-nya? PH-nya? Iya. Pengacara, maksudnya saya, maaf, pengacara yang waktu itu mendampingi bentar ke-8 ya. Itu. Tadi dari termohon juga bilang nanti melebar kemana-mana, akhirnya jadi melebar kemana-mana. Sebentar ya. Jadi fokuskan, tadi kan pertanyaannya ada nggak Sakatatal di situ gitu loh. Itu maksudnya. Kalau misalnya saudara dari termohon pertanyaan seperti itu ya, akhirnya melebar kemana-mana jadinya. Betul Bu, ini hanya untuk menegaskan saja bahwa keterangannya yang disampaikan itu memang udah sesuai dengan berkas BAP gitu loh Bu. Gitu. Itu saja sih sebetulnya. Saya ingin yang disampaikan itu tidak perlu mencabut keterangan karena memang keterangan itu dalam berkas perkara yang disampaikan kamu benar. Kita jadi tanya aja ke Teguh ya. Iya, gitu lah maksudnya. Tanya aja ke Teguh. Artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal
itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum gadget ini? Kabupaten apa kota? pertama kecelakaannya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak, nah, sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Aep dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Aep rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338, yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon Saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa penangkapan,